Om Swastiastu, Bapak Ibu sekalian, para peserta belajar bersama obrolan Dharma untuk sesi perdana pada malam hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Acara kita akan segera kita mulai. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, membantu terlaksananya acara ini dengan baik, terutama Haji Dewa Suratnaya selaku narasumber kita pada malam hari ini, dan juga hadir pada malam hari ini Bapak Made Rama dari Yapindu bersama kita. Swastiastu Pak. Oke. Baik, dan tidak lupa tentu kepada para peserta ya atas antusiasmenya untuk registrasi dan mengikuti sesi pada malam hari ini. Terima kasih sekali. Mari kita belajar bersama-sama ya. Pada sesi malam hari ini adalah sesi perdana dari sesi belajar bersama obrolan Dharma. Kita akan membahas secara samuscaya selama beberapa sesi ke depan. Sesi ini akan kita jalankan dengan santai saja, dengan durasi 1 jam. Nanti kita akan ada paparan dari Haji Dewa Suratnaya, kemudian kita ikuti dengan lanjutkan dengan tanya jawab. Pada sesi perdana ini kita akan membahas bagian awal dari Sarasa Muscaya. Sebelum kita mulai, saya cek dulu Haji Dewa, apakah sudah siap? Haji Dewa, apakah sudah siap? Haji Dewa, bagaimana? Apakah sudah siap? Oke, mungkin sedang menerima panggilan rupanya. Mungkin sebelumnya kita persilakan dulu. Oke, kita persilakan dulu Bapak Made Rama untuk Oke, sebentar, saya coba sebentar. Ya, baik. Sambil menunggu kesiapan dari Haji Dewa, kita persilakan dulu beri waktu sejenak untuk Bapak Made Rama dari Yapindu untuk memperkenalkan sedikit ya tentang Yapindu. Jadi pada sesi ini bersama dengan sesi ini kita juga mempersilakan para peserta yang berkenan untuk berdonasi secara sukarela untuk Yapindu. Nomor rekeningnya sudah kami sebarkan sebelumnya dan juga tertera di layar. Baik, Bapak Made Rama, kami persilakan untuk memperkenalkan sedikit Pak tentang Yapindu. Silakan Pak. Oke, Pak Ananta, matur suksma. Bisa didengar suara saya Pak? Jelas Pak. Silakan Pak. Pak Ananta, matur suksma atas waktunya. Yang hormati Haji Suratnaya, tokoh Hindu, kemudian yang biasa berkomunikasi dengan tiang juga Ibu Noni, matur suksma atas waktu yang diberikan kepada Yapindu. Terimalah panganjali umat, Om Swastiastu,
yang dapat waktu singkat manten. Oke. Yapindu, yatim piatu Hindu. Oke. Yatim piatu Hindu. Orang kecil banget. Oke. Pada saat ini kami boleh memperkenalkan diri Tiang Maderame. Kemudian Yapindu ini didirikan pada 14 Februari 2018. Memang usianya masih 5 tahun aja belum. Tetapi Asungkare, Yapindu ini sekarang sudah berada di 10 provinsi di 36 titik, ya, titik kabupaten kota. Mulai dari Lampung, Pulau Jawa, mulai Banten sampai Banyuwangi, kemudian di Bali sedikit, baru sekitar 10 orang saja di Bali, kemudian di Sulawesi Utara, kemudian di Kalimantan. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Tiang ingin menyampaikan bahwa yatim piatu Hindu ini memang khusus menangani masalah keyatiman. Nah, keyatiman Hindu ini boleh dikatakan barangkali saya tidak tahu di luar provinsi yang lain ataupun di Bali, kami melihat belum mendapat sentuhan yang selayaknya seperti agama-agama lain bagaimana mereka memperhatikan anak-anak yatim. Nah, tujuan kami adalah bagaimana anak yatim ini yang merupakan juga generasi muda Hindu untuk dapat perhatian dari umat sedharma agar jangan sampai anak-anak yatim kita ini nanti disentuh oleh orang lain. Dalam hal ini adalah umat agama lain ya, karena itu yang terjadi yang hasil kami belusukan ke kantong-kantong umat Hindu kita, khususnya semeton dari Jawa, kemudian yang dari Lampung dan seterusnya. Dari tahun ke tahun kecenderungannya jumlah umatnya itu menurun. Nah, salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi dan pendidikan. Nah, barangkali Yapindu ini sekarang fokus sesuai dengan tujuannya adalah bagaimana memandirikan anak yatim piatu ini melalui pendidikan formal yang memadai dalam rangka kemandirian untuk berdasarkan serada Hindu atau iman Hindu. Nah, ini sebenarnya menjadi tujuan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada saat ini di 10 provinsi dan di 36 titik kabupaten kota, mulai dari Lampung, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan ini, kami ini mempunyai anak sekarang berjumlah 483 anak. Jabodetabek 204. Jakarta 73 anak. Jakarta. Nah, ada sebagian mulai dari TK sampai SMA, itu merupakan bagian dan tugas pokok kita, bagaimana mereka bisa bersekolah secara baik dan benar. Sekitar 12 anak yatim juga kita kuliahkan. Mulai dari Trisakti, kemudian ada UNJ, kemudian ada dulu di UI, kemudian juga ada di ASMI, dan lain sebagainya. Ada di Udayana juga. Nah, ini menjadi fokus dan perhatian kami bagaimana supaya anak-anak ini bisa mendapat perhatian dari umat sedharma. Apa yang kami lakukan sekarang? Yang pertama adalah memohonkan bisame dari Parisade Hindu Dharma Pusat, PHDI Pusat. Kemudian bisame tersebut, ya, hasil audiensi kami dengan Pak Dirjen yang terakhir tanggal 14 Oktober kemarin, itu disampaikan bahwa Kementerian Agama, Ditjen Bimas Hindu akan mendukung kegiatan ini dengan regulasi-regulasi yang akan diterbitkan. Kemudian diharapkan nanti anak-anak yatim Hindu ini di seluruh Indonesia akan disentuh melalui Pembimas Hindu di provinsi masing-masing. Kami mengusulkan agar semua anak-anak yatim ini bisa disentuh melalui Pembimas Hindu dan penyuluh agama non-PNS tersebut. Dan di beberapa kota kami juga sudah mempunyai cabang, Gunung Kidul, Klaten, kemudian Sulawesi Utara, Lampung, kemudian menyusul lagi yang lainnya, Surabaya baru saja meminta kemarin hasil pertemuan kami. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kami juga sedikit agak
malu ketika umat lain datang seperti tadi dari gereja, dari masjid datang survei ke kami, pantinya di mana, anak-anaknya di mana. Nah, ini menjadi pertanyaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Astungkare tahun ini kita sudah membangun wantilan ya, semacam balai serbaguna di Cikeas di atas tanah 2.500 meter yang kami bisa pakai selama 30 tahun, ya bahasanya adalah sewa Pak, begitu. Nah, kami sudah berdiri di sana, dimohonkan kami akan membangun gedung sekolah di sana untuk menampung anak-anak kita di sana agar bisa bersekolah. Nah, di samping itu kami juga ingin sekali Yapindu ini punya yang namanya unit-unit usaha tetap dalam rangka menampung anak-anak yatim kami untuk bisa bekerja mandiri nantinya, dan yang paling penting adalah bisa juga untuk menyantuni anak-anak yang lainnya. Yatim piatu Hindu tidak akan habis selama orang tua yang masih utuh ini tetap harmonis. Tapi kalau tidak harmonis, maka yatim piatu akan ada. Dan salah satu adalah perceraian penyebabnya ataupun karena faktor meninggal. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk tetap melalui parisade setempat bagaimana mengedukasi anak-anak Yapindu ini, terutama sekali orang tuanya yang berasal dari non-Hindu. Banyak kami temukan di lapangan bahwa anak-anak yang tadinya Hindu karena ibunya masuk agama Hindu, kemudian ya karena perpisahan berbagai sebab anaknya ini diajak lagi balik ke agama asal ibunya. Nah, ini yang ada. Ada beberapa contoh, kami sebut saja Cilacap, kemudian di Jogja, kemudian di Pekalongan, ya. Nah, ini beberapa dinamika. Lamongan maksud kami, di Lamongan, ya. Ini dinamika yang ada di lapangan. Nah, inilah kira-kira yang menjadi program kerja daripada Yapindu, dan ada usulan dari Kementerian Agama bagaimana Yapindu ini bisa lebih mengepakkan sayapnya lagi ke provinsi-provinsi lain untuk mendata anak-anak yatim piatu Hindu dalam rangka pemerataan sentuhan. Kami ini hanya pekerja sosial yang terdiri dari 10 orang pekerja yang pada saat ini masih ada yang ngayah dalam bentuk relawan, ada juga yang sudah kami bisa berikan ya semacam uang transport kepada yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu Pak, melalui kesempatan yang baik ini, tentunya kami mengharapkan dukungan, partisipasi, dan kontribusi terhadap anak-anak yatim kita agar mereka bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik lagi ke depan dalam rangka kemandirian. Dalam arti mereka bisa bekerja, menghasilkan uang, tetap beragama Hindu, dan yang paling penting adalah mereka selalu ingat akan rumahnya di mana mereka pernah didukung dalam kehidupan. Yayasan ini ke depan akan kami serahkan kepada anak yatim piatu, bukan miliknya Maderama atau bukan semeton yang lainnya. Kami akan serahkan kepada yatim piatu untuk mengelola, membesarkan yayasan ini agar ke depan bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada teman-teman atau anak-anak yang suka tidak suka mereka alami mungkin ke depannya. Oke, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan yatim piatu Hindu atau Yapindu. Yapindu ini sudah menjadi hak paten Pak. Mohon maaf, kami sudah daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan kalau nggak salah begitulah kurang lebih. Kami sudah dapatkan. Jadi Yapindu itu tidak boleh dipakai oleh yang lain. Oke, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kiranya apa yang menjadi harapan kami dan juga anak-anak yatim piatu Hindu dalam 4 tahun terakhir ini bisa mendapat dukungan dari semuanya. Oke, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang nanti ditanyakan lain sebagainya, nanti kami minta izin dulu kepada moderator untuk hal tersebut. Yang segenap untuk dengan para peserta, Om Santi, Om. Santi Om. Baik, terima kasih Pak Rama, sangat menginspirasi sekali Pak perjuangan Bapak dan rekan-rekan. Semoga selalu lancar nih Pak, dan banyak
yang bisa membantu. Sukses semua, Pak. Oke, baik. Kita coba kembali ke Aji Dewa Suratnaya. Apakah sudah bisa aktif kembali? Oke, silakan, Nanta. Iya. Siap. Tiang cari dulu, tiang pin. Bagus ini putus-putus nih. Suara Bapak jelas? Oke, Suara Bapak jelas. Susume, ngiring. Oke, saya pin dulu. Ini Pak Dewa dengan ini Pak ya, dengan menggunakan akunnya Bu Tiwi nih ya, berarti ya. Iya. Yang kameranya nyala ya. Iya, nggih. Oke. Baik, apa kabar Aji? Ini senang sekali bisa di antara kesibukan Aji bisa hadir dan jadi narasumber dan berbagi dengan kita semua nih. Sehat-sehat nggih, Aji? Baik, sehat-sehat. Ini baru saja ada tamu umat yang konsultasi permasalahan keluarga, jadi agak terlambat saya masuk ke link ini. Oh gitu, nggih, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik, kita langsung mulai saja, Aji. Sudah siap nggih? Ya. Sudah siap. Yang coba siapkan. Oke, saya berikan pengantar sedikit sebelum kita mulai, Aji. Jadi, ya, silakan. Oke, baik. Jadi sedikit mengenai sesi kita pada hari ini. Ini total yang terdaftar sampai sore tadi ada 39 orang nih, Aji. Kebanyakan dari Jakarta dan dari umat Hindu yang memang sejak lahir. Dan ternyata ada pula nih, Aji, dari partisipan yang dari non-Hindu itu untuk yang turut mendaftar nih, Aji. Ini menarik sekali nih bersama kita pada malam hari ini. Kemudian, nah kita coba kumpulkan ya. Jadi kan kita juga tanya ketika registrasi itu harapan dari para peserta itu apa saja. Nih coba tiang kumpulkan di Words Cloud ya. Yang terbesar itu adalah wawasan ya. Jadi untuk mencari wawasan nih Haji. Ini semoga bisa berjalan lancar dan harapan tujuan kita bisa tercapai ya dari sesi malam hari ini. Lalu sekilas tentang Sara Samusaya, ini adalah salah satu kitab suci agama Hindu, termasuk kitab Smriti, disusun oleh Begawan Wararuci, kira-kira pada abad ke-9 atau 10 Masehi ya. Ditulis dengan dalam dua bahasa, yaitu Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Kemudian di sini juga nanti kami akan share juga di chat, jadi link ini. Jadi saat ini dari Kementerian Agama kita sudah merilis versi e-booknya. Jadi di link ini nanti para partisipan, Bapak Ibu sekalian bisa mendownload, ada Bhagavad Gita dan ada juga Sara Samusaya. Jadi nanti bisa sambil baca-baca, sambil menyimak juga sesi kita pada malam hari ini. Begitu. Ini tentu ini adalah dukungan dari Kementerian Agama dan juga dari rekan-rekan dari ICI nih, Aji, untuk membagikan link ini. Gitu. Ya. Baik, kita langsung mulai saja, Aji. Paparan dari Aji sekitar 15-20 menit. Usai itu kita akan lanjut dengan tanya jawab. Para peserta nanti ketika menyimak, jika sudah ada pertanyaan, boleh langsung diketik saja di kolom chat. Nah, nanti setelah paparan dari Aji, kita akan angkat, kita akan bahas satu persatu pertanyaannya. Begitu. Baik, saya persilakan Aji untuk mulai. Saya yang akan mengoperasikan slide-nya. Jadi jika nanti perlu bergeser, silakan infokan saja, Aji. Ya. Silakan Aji. Terima kasih Hanta dan juga para sahabat yang
meluangkan waktu untuk ikut dalam acara ini. Pertama-tama izinkan saya mengaturkan Astungkara Penganjali Om Swastiastu. Malam ini kita akan mencoba untuk belajar bersama dari Pustaka Sarasa Muscaya, ya, untuk beberapa sloka yang dalam acara perdana ini yang akan kita perbincangkan mengacu kepada Sarasa Muscaya, yaitu Punarbawa dan tujuan hidup. Ini. Nah, dari paparan ini, yang pertama mungkin saya perlu menyampaikan kata kuncinya, ya. Tolong slide-nya, Nanta. Ya, kata kunci yang bisa kita simpulkan dari beberapa sloka awal ini bahwa manusia dapat melakukan perbuatan baik dan perbuatan jahat atau perbuatan buruk. Nah, ini manusia, ya. Jadi manusia itu bisa berbuat baik dan juga bisa berbuat buruk. Itu saya anggap sebagai sebuah kata kunci. Nah, kemudian bekalnya apa saja sebetulnya sehingga manusia bisa melakukan kedua perbuatan ini. Nah, kemudian di sana juga dikatakan dalam pustaka ini bahwa hanya yang terlahir sebagai manusia yang mampu melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nah, oleh karena itu pilihannya adalah manusia juga diberikan kemampuan untuk melebur perbuatan buruk dengan cara melakukan perbuatan baik. Ini. Dan di sini juga muncul sebuah pertanyaan bahwa kenapa hanya manusia? Ya, apakah ada diskriminasi dalam hal ini? Karena ciptaan dari Yang Maha Kuasa kan bukan hanya manusia, ada juga makhluk-makhluk lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti juga ini kita akan bahas, ya. Dan juga di sana disebutkan sebuah pernyataan yang betul-betul agak berbeda bahwa karena sangat sulit dilahirkan sebagai manusia, ya, sangat sulit dilahirkan sebagai manusia, ya, sehingga walaupun tidak makmur, ya, tidak makmur, kemudian juga tidak sejahtera, bahkan kehidupan kita sering sekali sangat menderita. Namun demikian, mendapatkan badan manusia disarankan atau diharapkan untuk tidak bersedih, tidak perlu sedih lah, ya. Mungkin ini perlu dibandingkan apabila kita mendapatkan badan hewan misalnya, seperti itu, ya. Nah, ini, jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting diingat oleh kita, ya, khususnya umat Hindu, bahwa memang sangat sulit dilahirkan atau mendapat badan manusia. Nah, itu, ya. Kemudian next. Nah, kemudian kalau memang kita seolah-olah tidak perlu menyesali kalau hidup kita menderita, nah, apakah tidak ada usaha atau tidak ada upaya atau tidak ada cara untuk menghindari kondisi yang buruk ini, ya? Kita menderita ini, apakah tidak ada upaya, tidak ada cara yang diberikan kepada kita? Nah, itu. Setelah mendapatkan badan manusia, maka seseorang dapat menyelamatkan diri, ya, menyelamatkan dirinya dengan perbuatan mulia, ya. Jadi mungkin harapannya adalah walaupun kita misalnya hidup sangat menderita, ya, tapi dengan mendapatkan badan manusia itu ada peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, ya, perbuatan baik tentunya. Nah, dengan landasan apa, ya, dengan cara apa untuk mendapatkan untuk melakukan perbuatan mulia itu apa yang harus kita gunakan sebagai landasan hidup? Ya. Kemudian juga dikatakan dalam sloka ini bahwa kelahiran sebagai manusia sungguh mulia karena mampu menolong dirinya sendiri dari kehidupan samsara, ya. Nah, ini hanya dengan berbuat baik, ya. Hanya saja kita juga harus tahu
yang dimaksud dengan berbuat baik itu seperti apa? Apakah bisa kita secara mandiri memperbaiki diri atau dengan bantuan pihak lain, pihak ketiga misalnya? Kemudian yang menarik lagi dari pernyataan pustaka ini adalah bahwa kelahiran neraka atau neraka syuta yang tidak dalam hidupnya ini melakukan perbuatan baik, maka ketika punarbawa kembali, ya dia akan menjadi hewan. Dan selama mendapatkan badan hewan, tentu tidak punya kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Nah ini, di sini juga ada sebuah pertanyaan, mengapa hewan tidak bisa melakukan perbuatan baik? Bagaimana caranya supaya hewan punya peluang untuk bisa berbuat baik? Seperti itu. Next. Orang yang tidak melakukan perbuatan baik dan dalam hidupnya ini akan menjadi penghuni neraka dan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Itu kata pustaka ini. Nah, kemudian lalu selama apa yang dialami oleh mereka-mereka selama di neraka? Apakah tidak ada peluang untuk menemukan kebahagiaan? Ya. Dan harus diingat juga bahwa memperoleh wujud manusia adalah peluang untuk mencapai surga, kata pustaka ini. Dan hendaknya jangan sampai jatuh lagi. Artinya apa yang sudah dilakukan yang merupakan perbuatan-perbuatan positif, hendaknya dijaga, jangan sampai salah langkah. Lalu seandainya setelah jiwa-jiwa ini mencapai surga, apakah mungkin punarbawa lagi? Apakah mungkin reinkarnasi lagi? Kemudian mereka jiwa-jiwa yang didominasi oleh perbuatan baik, apa yang kemudian terjadi terhadap sang jiwa seperti ini? Manusia akan menikmati hasil perbuatannya di bumi, ya, apapun yang dia lakukan di bumi. Kemudian pahalanya akan dinikmati kelak di alam sunya, ya, di alam sunya. Dan dia akan kembali punarbawa dengan membawa sisa-sisa karmanya. Apa yang dimaksudkan? Bukankah semua perbuatan selama di bumi sudah dinikmati di alam sunia? Apakah itu perbuatan buruk ataupun perbuatan baik? Mengapa masih ada muatan karma ketika dia atau jiwa-jiwa ini harus reinkarnasi? Next. Nah, sekarang kita akan mencoba memperbincangkan masalah tujuan hidup atau purusarta. Memang dalam Hindu dikenal dan juga dalam pustaka Sarasa Musa disebutkan bahwa tujuan hidup manusia itu ada 4, dharma, artha, kama, dan moksa. Ya. Nah kemudian baik artha atau pencapaian artha maupun pemenuhan kama itu harus berlandaskan dharma. Ini sebetulnya. Hanya saja apa sesungguhnya yang menjadi tujuan punarbawa dan hidup di dunia ini? Dan bagaimana caranya agar tujuan hidup ini bisa tercapai? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah sebetulnya simpulan-simpulan yang kita bisa ambil dari bab pertama atau beberapa sloka dalam Sarasa Musa. Nah, sekarang bagaimana kita membahas semua ini, memperbincangkan semua ini? Nah, silakan Ananta. Dari mana kita mulai ini? Oke, baik. Terima kasih, Aji. Oke, saya akan coba cek di chat apakah sudah ada pertanyaan ya. Oh, ternyata belum ada pertanyaan ini dari peserta, Haji. Kalau belum, nah ini kesempatan
kesempatan untuk saya yang bertanya nih Haji. Beruntung sekali Ya, saya. silakan. Ya, jadi ini kebetulan persis sekali di slide ini ya. Jadi kita punya tujuan hidup itu Catur Purusa Artha itu Dharma, Artha, Kama, Moksa gitu. Nah, ini kan ada 4 nih Haji. Tadi kita tahulah bahwa dasar dari semuanya itu adalah Dharma gitu. Nah, tujuannya kan terakhir itu Moksa nggih Haji. Ya. Nah, kalau misalkan Artha dan Kamanya belum tercapai gitu, kan berarti ada yang belum lengkap nih. Apakah kemudian bisa mencapai moksa nih, Haji? Bagaimana, Haji? Ya. Jadi kalau misalnya Artha dan Kama belum terpenuhi, apakah ada peluang untuk menuju moksa, begitu ya? Nah, kita lihat dulu. Moksa itu tidak harus setelah kita mati. Artinya, dalam hidup ini pun juga ada istilah moksa yang diartikan bahwa moksa berasal dari kata muk. Muk itu artinya terbebaskan. Yang dimaksud di sini adalah terbebaskan dari hal-hal yang bersifat duniawi sesungguhnya. Artinya apa? Moksa itu pun juga sebetulnya bisa kita dapatkan, bisa kita capai sewaktu kita masih hidup. Ya, yang penting kita mampu mengendalikan diri dan mampu melepaskan dari keterikatan. Nah, moksa sewaktu kita masih hidup dikenal dengan sebutan jiwan mukti. Jadi jiwa-jiwa yang terbebaskan dari keterikatan duniawi. Nah, kemudian kalau terkait dengan yang disampaikan oleh Ananta tadi, apakah moksa bisa dicapai ya, sebelum Artha dan Kama terpenuhi? Ya, kalau moksa di dunia bisa seperti itu. Tetapi kalau moksa yang sesungguhnya artinya moksa yang dicapai setelah mati, ya mungkin Artha dan Kama ini harus terpenuhi. Hanya saja yang namanya Artha dan Kama tentu tidaklah seperti yang kita bayangkan, misalnya Artha yang berkelimpahan, kemudian Kama yang kadang-kadang tidak terkendali. Tetap selama Artha yang kita dapatkan dan Kama yang kita bisa penuhi, kedua-duanya terkendali dan katakanlah seimbang, maka moksa itu pasti akan tercapai. Artinya di sini kita harus punya indikator yang disebut dengan pemenuhan Artha dan pencapaian Artha maksud saya, dan pemenuhan Kama itu seperti apa. Yang penting ada keseimbangan, tidak berlebihan, tidak terpenuhi Artha dan Kama ini karena katakanlah karena gagalnya kita mengendalikan diri, seperti itu. Jadi memang tidak mudah untuk mengatakan bahwa sebelum Artha tercapai dan Kama terpenuhi, apakah kita bisa mencapai moksa? Ya, maka kita perlu punya tolak ukur, indikator sejauh mana yang dimaksud dengan pencapaian Artha dan pemenuhan Kama itu. Yang jelas di sini ada unsur pengendalian diri. Tidak kemudian Kama kita penuhi secara liar, demikian juga pencapaian Artha tidak kita dapatkan secara adharma. Jadi tetap dharma menjadi acuan untuk pencapaian Artha dan pemenuhan Kama. Seperti itu. Ya.